Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Bella Febrianti dengan NIM 2104121414159. Pada kesempatan kali ini di pertemuan 6, saya akan membuat peta SKL morfologi dan peta SKL kemudian dikerjakan. Baik, langsung saja kita mulai pembuatan SKL morfologi. Langkah pertama yaitu masukkan atribut ke dalam QGIS. Di sini saya memasukkan SRTM dan wilayah studi Jumantono dan Jumapolo. Kemudian pastikan proyeksi SRTM ini menggunakan UTM 49S. Di sini saya masih memakai proyeksi WGS 84. Kita akan menggantinya dengan UTM 49 dengan cara klik raster, kemudian projection, kemudian warp. Input layar SRTM, kemudian search sebelumnya itu saya WGS 84. Kemudian targetkan pada 49S, UTM zona 49S. Setelah itu run. Di sini saya sudah menyiapkannya. Nah, sudah terganti UTM 49S. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat slope. Slope ini kita akan menggunakan raster, kemudian analyze slope. Kita inputnya ini reproject, kemudian klik centang pada slope expressed, kemudian run saja. Di sini saya juga sudah membuatnya. Terlihat. Apabila sudah, kita akan mengklasifikasinya dengan cara cari pada processing toolbox-nya reclassify by table. Inputnya ini kita menggunakan slope. Kemudian fixednya kita add 5 ini. Dengan masukkan 5, 4, 3, 2, 1. Maksimumnya 2, 5, 15, 40, 100. Di sini kan saya 66.000. Jadi maksimumnya saya memakai 100. 0, 2, 3, 0, 2, 5, 15, 40. Apabila sudah, klik OK. Setelah itu range-nya kita menggunakan min value max. Setelah itu run saja. Di sini saya sudah membuatnya sehingga menjadi seperti ini. Apabila sudah, kita klik reclassify tadi dengan wilayah studi kita. Dengan cara klik raster extraction, kemudian klik raster by mix layer. Inputnya menggunakan reclassify, kemudian maxnya menggunakan Jumantono dan Jumapolo atau wilayah studi kalian. Setelah itu kita memilih UTM 49S. Targetnya 49S. Kemudian run saja. Di sini saya sudah klik kedua itu tadi sehingga menjadi ini. Layar masih berupa raster. Untuk menjadikannya kita akan klik raster, kemudian conversion. Setelah itu polygonize. Ini kita pilih reclassify. Kemudian untuk ininya kita akan memilih DN. Kemudian run saja.
Apabila sudah, kita akan mendapatkan ini dengan atribut tabelnya seperti ini. Apabila vektor lereng ini belum di fix geometri, kita dapat mencari dengan cara fix geometri. Fix, kemudian pilih inputnya yang ingin di fix geometri, kemudian run. Saya sudah fix geometri. Langkah selanjutnya itu saya akan mengelompokkan dengan cara vektor, kemudian geoprocessing tools, kemudian pilih dissolve. Untuk inputnya ini saya menggunakan yang sebelumnya ini yang sudah di fix geometri. Kemudian run saja. Di sini saya sudah menyiapkannya. Untuk langkah masukkan pengelompokannya ini sesuaikan dengan yang ada di layar ini. Setelah itu, apabila sudah, kita dapat melakukan pewarnaan dengan cara pilih simbologi, kemudian categorize, kemudian classify. Pewarnaan ini sesuaikan urutan pada layar ini. Kemudian lakukan pewarnaan dengan cara klik spektral, kemudian apply, habis itu oke. Dan peta ini sudah jadi. Peta selanjutnya adalah SKL kemudahan dikerjakan. Langkah pertama yaitu masukkan beberapa atribut ke dalam aplikasi QGIS seperti geologi, jenis tanah, ketinggian absolut, morfologi, dan kelerengan. Setelah itu, cek satu persatu atribut tabelnya. Jenis tanah, ketinggian absolut, morfologi, dan kelerengan. Untuk mengerjakan SKL kemudahan dikerjakan ini dapat dilakukan dengan cara menggabungkan semua layar ini dengan cara intersect, vector, geoprocessing tools, kemudian intersection. Setelah itu kita pilih input yang ingin di intersect satu persatu. Saya memilih geologi, kemudian jenis tanah, dan saya mengambil skor geologi, kemudian skor tanah. Setelah itu kita run saja. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah mempersiapkannya. Nanti kalian bisa gabungkan satu persatu ya. Setelah itu saya sudah jadikan satu, kemudian cek lagi apakah sudah terdapat seperti ini. Apabila sudah intersect semua dan jika sudah sesuai, buat total skor dengan cara menambah kelima skor tersebut. Kita dapat klik toggle editing, kemudian klik new field, dan jadilah total mudah ini. Apabila sudah, kita dapat kalkulator dengan cara CTRL plus I atau langsung ini saja klik. Kemudian klik update existing, total mudah, pilih field and value, pilih satu persatu yang ingin dijumlah. Skor tanah, skor lereng, kemudian oke saja.
dan jadilah total dari kelima ini 2 tambah 3 5 5 tambah 4 9 9 tambah 2 11 11 tambah 3 14. Setelah itu kita matikan toggle editing dan save. Apabila sudah, langkah selanjutnya itu mendapatkan skor. Seperti cara seperti tadi, buat new field, kemudian skor mudah. Skor mudah ini kemudian buka kalkulator, update skor mudah, field and value, klik total mudah dibagi dengan 5, kemudian oke. Kita sudah mendapatkan skor mudah. Skor mudah ini didapat dari total mudah ini dibagi 5. Kemudian langkah selanjutnya yaitu tambah keterangan dengan cara new field, keterangan, text string, kemudian klik move selection on top, kemudian buka kalkulator, dan otomatis sudah terisi. Begitu juga dengan yang lainnya. Apabila semua sudah terdapat keterangannya, kita dapat ke checklist pada toggle editing dengan cara save. Oke. Setelah itu kita dapat melakukan pewarnaannya dengan cara simbologi, kita pilih categorized, kemudian keterangan, classify, oke, kurang di atas, sedang di atas, kemudian kasih pewarnaan dengan random colornya spectral, klik apply, sudah, dan inilah hasil akhirnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.